Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan yaitu sunnah-sunnah memperjelas perkataan, mengulanginya ketika lawan bicara belum jelas, dan ketika kita menjelaskan juga dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih mampu dan bisa berkumpul melalui Zoom ini dalam rangka berthalabul ilmi. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, sedikit kita mereview ini kameranya kok tidak ada yang meng-on-kan ya? Ya, di-on-kan dulu kameranya ya. Khawatirnya nanti saya ngomong sendiri, nggak ada manusianya nanti kan. Ya. Nanti saya kasihan dong. Ya. Nggak ada yang respon. Kita sedikit mereview daripada perjumpaan kita yang pekan lalu. Silahkan dibuka Quran surah Al-Ahzab 21. Quran surah Al-Ahzab 21 dan Quran surah Al-Isra 53. Kita buka dulu Al-Ahzab 21 ya. Al-Ahzab 21. Silakan dibaca dulu oleh siapa ini yang kelihatan hanya 3 ya. Mbak Sofi aja. Sophia atau Sofi? Sama saja ya. Monggo silakan dibaca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu walamma ra'al al-ahzab Al-Ahzab 21. Laqad Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, Ya, tarjim. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ya, di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, syukran untuk Mbak Sofia, itu sudah ada komposisi yang lengkap, sudah ada komponen-komponen yang memang itu menjadi uswah, ya, tauladan, ya, hasanah terbaik. Maka di dalam bab ini disampaikan sunnah memperjelas perkataan. Mengapa kok kita harus memperjelas perkataan? Itu kan begitu pertanyaannya. Pasti untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan takut timbul perselisihan, takut timbul fitnah, takut timbul daripadanya yaitu hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali kasus perselisihan, kasus yang besar itu dari sesuatu lisannya manusia. Penyampaiannya tidak komplit, penyampaiannya tidak jelas. Nah, dan ketika menyampaikan sesuatu berita itu, maka ada poin berikutnya yaitu bersabar. Karena tidak semua orang itu ketika kita ajak ngobrol, itu mereka memperhatikan 100%, tidak. Mereka pasti ada kadang mendengarkan, kadang tidak. Gitu. Makanya kalau ada musyawarah ya, diskusi, itu kalau saya pribadi pasti begini. Dicatat atau tidak? Gitu. Silahkan diulangi lagi apa yang tadi saya sampaikan. Biasanya begitu. Kalau dia bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, berarti dia memperhatikan. Dan apa yang saya sampaikan itu tidak perlu saya ulangi lagi. Karena sudah tersampaikan dengan sempurna begitu, dengan baik. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang tepat, maaf, tolong diulangi lagi ya. Berarti kemungkinannya dia tidak memperhatikan dengan baik atau mungkin ada sesuatu uzur yang membuat dia tidak mendengarkan dengan baik. Itu saja. Makanya di setiap sesi diskusi, musyawarah, termasuk apa yang menjadi pembelajaran kita ini, ada review biasanya kalau saya ya, ada review. Mungkin saya yang kurang lugas untuk menjelaskan. Saya kurang jelas atau saya terlalu cepat, itu disampaikan. Biar kalian juga mudah untuk memahami. Jadi di dalam Quran surah Al-Ahzab 21 ini, yang pertama dari sikap, tingkah laku, dan ucapan perangai daripada Rasulullah ini sudah sempurna. Ya meskipun kita tidak bisa mencontohnya 100%. Ya, intinya itu dalam Quran surah Al-Ahzab ya. Yang kedua, sesungguhnya ketika kita mengulangi pembicaraan itu sebenarnya juga bagian daripada ikhtiar kita atau usaha kita agar bagaimana mengurangi daripada itu tadi, miskomunikasi. Yang pada akhirnya miskomunikasi ini menjadi penyebab tidak tersampaikannya sebuah berita itu dengan benar. Kita lanjutkan pada Quran surah Al-Isra 53.
Silakan. Al-Isra 53. Ya. Coba dibaca oleh Mbak Syaima. Silahkan. Al-Isra 53. Rabbukum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li ibadi yaqulul lati ya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, berucapkan perkataan yang lebih baik, berucapkan perkataan yang benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, syukron untuk Mbak Syaima. Apa yang bisa kita ambil dari intisari atau pokok pembahasan dalam Quran surah Al-Isra 53 ini? Ya, kalau kita ambil kesimpulan, ya intisarinya, fawaidnya ya, atau intinya, itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, menyampaikan daripada ucapan-ucapan yang memang harus kita sampaikan, itu dengan ucapan yang baik, dengan lisan yang tertata. Kalau tidak dengan seperti itu, maka akan timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan, yaitu perselisihan yang disampaikan dalam Quran surah Al-Isra 53. Dan memang itu adalah tugasnya setan untuk memecah belah. Makanya ada tajasus, ya kan, mencari-cari kesalahan orang, menggibah dan sebagainya. Itu memang adalah, jangan salah sangka, itu tugasnya setan memang. Tetapi karena diawali dari manusia itu sendiri, setan sudah gampang saja. Setan sudah gampang, tidak usah terlalu berat untuk memanasi manusia-manusia yang akan berselisih itu. Tinggal dia melanjutkan saja, gampangannya begitu. Yang berseteru ya manusia-manusia itu yang suka berkata buruk atau berbuat kejahatan. Ya. Maka dari itu kita betul-betul menghindari ucapan-ucapan yang tidak penting, tidak perlu, dan pentingnya kita untuk bertabayun itu begitu. Ya. Kita lanjutkan untuk materinya ya. Jadi
Mengapa harus berusaha menjaga daripada lisan? Yang pertama, menjaga lisan ini memang untuk keselamatan manusia itu sendiri. Ini pertemuan yang terakhir insya Allah ya untuk bab ini ya. Pekan depan baru masuk ke bab berikutnya. Dengan menjaga lisan, keselamatan manusia akan terjamin. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan dia menjaga lisannya. Betapa banyak kasus-kasus pembunuhan kalau kita lihat ya, timbulnya perselisihan itu juga karena dari tidak bisa menjaga lisan. Kamu kemarin ngomong apa itu kan, tersinggung, akhirnya saling membunuh. Jadi memang sangat dianjurkan untuk menjaga keselamatan diri kita ini dengan menjaga lisan. Makanya dalam sebuah hadis kan sudah jelas ya, apabila kamu tidak bisa berbicara baik, maka diam saja. Yang jelas, mengulangi perkataan ini juga membutuhkan kesabaran. Dan ketika orang itu sudah tidak sabar, biasanya dia ngomong yang kasar. Itu maksudnya begitu. Ngomong yang kasar. Kamu tuh nggak mendengarkan apa yang saya omongkan. Kupingmu, telingamu budek ya, misalkan begitu. Maka itu tidak boleh terucap dari lisan seorang yang beriman. Itu menjadi catatan kita bersama. Yang kedua ialah perintah daripada berkata baik ini mengulang-ulang ucapan, menjaga lisan, menjadi bagian daripada sunnah Nabi. Ini adalah perintah yang dikhususkan untuk orang beriman. Selain orang beriman ya silahkan. Kalau dia tidak menganggap dirinya beriman ya silahkan saja dia tidak usah ngomong yang baik. Nanti pasti akan mudah menyinggung perasaan manusia yang lain. Ya silahkan saja kalau mau berkelahi, silahkan saja kalau mau berselisih. Wong kita ini di dunia ini ada bersosial. Tidak mungkin kita tidak melupakan lain. Sosial. Ya, ini pun juga sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dalam sebuah hadis yang tadi sudah saya sampaikan itu di awal tadi. Selanjutnya, maafkan ini agak error ya. Selanjutnya, menjaga lisan ini menghindarkan diri dari api neraka. Ya, kita untuk hari ini insya Allah mereviewnya cukup banyak karena ketergelinciran daripada lisan seseorang ini yang paling banyak menjatuhkan manusia ke dalam api neraka. Kalau kita membahas lebih detail lagi tentunya memakan waktu yang banyak. Tetapi Ustadz hanya memberikan materi garis luarnya saja ini sebenarnya. Yang ketiga ini menjaga lisan dapat terhindar dari api neraka. Al-abda la yatakallamu
bil kalimah, ya, yang zilu biha fin nari ab'ada ma baina al masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seseorang hamba ketika mengucapkan kalimat tanpa dia pikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Kita ini tidak bisa membayangkan ya anak-anak ya, sepanas apa neraka itu. Jadi ketika kita di siang hari keluar pakai sandal, itu kan sudah panasnya luar biasa. Bahkan kemungkinan kaki kita terluka gitu. Ini bahkan hanya gara-gara lisannya saja, dia menyakiti hati saudaranya sehingga belum dia halalkan. Artinya belum minta maaf, dia menyakiti lagi, tidak segera minta maaf dan sebagainya. Ini sehingga membuat hamba itu terjatuh ke dalam api neraka. Yang jauhnya itu antara timur dan barat. Kalau kita timurnya bumi sampai baratnya bumi, ya itu saja sudah luar biasa. Tetapi yang dimaksud di sini ini sejauh mana kan? Kita ingat ya bahwasanya lidah seseorang itu tidaklah bertulang, sehingga sangat mudah sekali menyakiti orang lain. Yang keempat, yang terakhir, nanti setelah ini tolong direview ya. Saya bertanya kepada kalian satu-satu untuk menjelaskan materinya. Ternyata mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala itu juga cukup mudah bagi orang yang paham ilmunya. Utamanya ialah dengan menjaga lisan. Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya apabila seseorang bisa menjaga lisan serta kemaluannya, maka jaminannya adalah surga. Man yatmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, artinya mulutnya, dan dua kakinya, kemaluan, maka ku berikan kepadanya jaminan daripada surga. Sumber daripada penyakit manusia itu adalah lisan dan kemaluan. Makanya diwajibkan kepada kita untuk menutup aurat, menjaga pandangan, itu juga dalam rangka seperti itu. Ya, menutup aurat, menjaga pandangan itu adalah sesuatu kewajiban. Bahkan yang sudah menutup aurat dengan rapat pun itu masih berpotensi menjadi sumber fitnah, apalagi yang tidak menutup aurat. Ibarat kata kalau seseorang itu disuruh memilih, sebenarnya secara moral dan secara normalnya manusia pasti akan memilih makanan yang tertutup. Kan begitu ya. Permen yang sudah terbuka itu bagi orang yang mungkin tidak menutup aurat. Permen yang tertutup dibungkus itu adalah mungkin seseorang yang menutup auratnya. Maka kalau kita disuruh memilih, ya memilih makanan yang tertutup itu tadi kan. Nah, begitu. Itu adalah sunatullahnya sendiri begitu. Tetapi pada prakteknya di akhir zaman ini
Orang yang menutup auratnya dengan sempurna, dengan benar itu malah justru menjadi sumber fitnah. Dikatakan adalah teroris dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Coba sedikit dimurojaah, ya, sebutkan daripada 3 saja ya, 2. Mengapa kita ini harus berusaha menjaga lisan. Mbak Sofia. Ya, Mbak Sofia. Mengapa kita ini harus menjaga lisan? Sebutkan 2 saja. Menjaga lisan, keselamatan manusia terjamin. Menjaga lisan menghindarkan diri dari api neraka. Yang dimaksud keselamatan manusia bisa dijamin dengan lisannya itu bagaimana, Mbak Sofia? Karena dengan menjaga lisan, kita bisa menjaga diri dari tidak terjadi kesalahpahaman. Orang yang suka menggibah itu pasti punya musuh banyak ya? Iya toh? Ya, Mbak Sofia ini suka menggibah enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Ya. Orang yang suka menggibah itu kita perhatikan itu pasti banyak musuhnya. Dan kebanyakan yang diomongkan itu adalah zong ya, keburukan saja dan di situ tidak ada maknanya. Lebih kepada banyak yang fiktif. Ya. Dan itu pun diulang-ulang. Apakah itu masuk kepada sunnah? Mengulang-ulang perbuatan gibah? Ya tidak. Mengulang-ulang itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebaikan. Ya sebutkan 2 lagi, Mbak Febriana Maya Az-Zahra. Karena perintah perintah untuk menjaga lisan ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang pertama, kemudian yang kedua, mendapatkan jaminan surga dari Allah. Pengertian iman itu apa, Mbak? Pengertian iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan atau melakukan dengan perbuatan. Dari 3 komponen itu kira-kira yang paling susah itu apa? Menjalankan dengan perbuatan. Ya, mengamalkan ya. Kita ngomong sabar, ayo sabar. Menasehati si fulanah itu harus sabar. Menasehati Mbak Aisyah misalkan harus sabar. Menasehati Mbak Umamah harus sabar. Menasehati Mbak Sofia harus sabar. Ya, sudah masuk. Ya, itu enggak. Ini bentuk kesabaran. Gurunya harus banyak sabar. Jadi dalam praktek itu yang paling susah. Praktek di sini ya melalui sikap kita, melalui sikap dan tingkah laku kita dalam keseharian. Insya Allah anak-anak sekalian, pekan depan sudah masuk bab yang baru ya, itu sudah di-share oleh admin sebenarnya, tetapi untuk hari ini saya masih kepengen mengulangi lagi ya, untuk materi yang kemarin. Karena berkaitan dengan lisan seseorang itu sangat mudah sekali untuk menggelincirkan manusia itu kepada api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Di situ ada bab yang selanjutnya, temanya untuk depan mendengarkan seorang kawan kepada pembicaraan kawannya yang tidak berupa pembicaraan haram dan memintanya orang alim satu nasihat orang pada orang-orang yang menghadiri majelisnya supaya mereka mendengarkan baik-baik.
Ya. Oh ya, ini ada yang sambil berjualan nih, Masya Allah. Menyimaknya sambil berjualan. Ya, anak-anak sekalian, mungkin dari situ apa yang bisa Ustadz sampaikan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, tafadhol. Kita komunikasi dengan dua arah. Tidak apa-apa. Mbak Febriana mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Mbak Sofia. Masuk karena kita karena kita kan butuh melakukan butuh laba dan sebagainya itu wajar dan manusiawi. Mbak Sofia ini juga berjualan ya, sepertinya berjualan macam-macam ya. Saya kira di sini juga banyak yang berjualan. Nah, oke, anak-anak sekalian, saya kira cukup. Semoga sehat selalu dengan ini. Yang jumbo-jumbo dikurangi ya. Yang di pinggir-pinggir itu, yang jumbo-jumbo dikurangi. Banyakin yang anget-anget. Musimnya sedang kurang enak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kerjakan, diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu. Syukran, barakallahu fikum jami'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.